Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum mawala. Para muhibbin rahimakumullah, para jamaah di mana saja berada. Kali ini insyaallah saya akan membahas tentang hukum-hukum kepada khususnya wanita-wanita atau kaum hawa yang demen, yang sering atau pernah memotong rambutnya sembarangan. Ini bagaimana? Ada hukum dasarnya apa tidak? Ketika hakikatnya wanita, perempuan, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barang yang berharga. Di masa Rasulullah SAW sudah dimuliakan, yaitu diangkat kemuliaannya oleh karena Rasulullah SAW muncul di permukaan bumi ini. Termasuk tata cara hukum wanita tidak boleh dilarang dalam hukum Islam, yaitu memotong rambut sehelai pun, apalagi di macam-macam lah, dipotong saja. Sebab seluruh jumlah daripada tubuh wanita itu adalah bagian-bagian aurat, bagian-bagian aurat yang wajib dijaga. Sebagaimana Siti Rohmah alaihissalam, istrinya daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam, itu oleh karena gara-gara terkena siksa Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara dia memotong rambutnya. Memotong rambutnya di ojo ditukarkan dengan apa? Dengan satu butir roti. Karena pada masa itu dia butuh makanan, yaitu untuk suaminya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan setelah syariat itu, undang-undang itu sudah diatur dalam fikih bahwa seluruh aurat wanita adalah termasuk rambutnya wajib dijaga, dirapihkan, ditutupkan. Walaupun rambutnya panjang sampai kaki tidak boleh dipotong kalau tidak ada udzur syar'i misalnya. Itu wajib dijaga. Kalau saja dipotong maka la'anal malaikatu, malaikat-malaikat akan melaknat kepada wanita-wanita yang selalu memotong rambutnya panjang sedikit potong, diribonding dan lain sebagainya. Itu secara syariat undang-undang agama Islam. Silahkan, wajib kita mentaati undang-undang itu, karena undang-undang itu ketika dilanggar pasti kena sanksinya. Kalau kita tidak tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak insaf, tidak meluruskan, tidak membenarkan, selalu melanggar, maka ini sanksinya ke bawah ke akhirat saja. Satu helai rambut akan minta pertanggungjawaban di atas mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wahai wanita yang mempunyai rambut, kenapa saya dipotong? Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, wajib untukmu, harus dijaga. Kenapa saya kau pisahkan? Sementara kalau saya ada di bagian tubuhmu, akan mengikuti zikir kepada Allah, akan mengikuti ibadah kepada Allah, saya akan bisa menolong kamu kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan engkau putuskan aku, maka aku akan sekarang minta tempat untukmu. Nah, itu nanti minta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati kalau kita sudah tahu tentang hukumnya. Kalau tidak ada madarat oleh karena misalnya rambutnya bisa muntal atau bagaimana, tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lain karena gara-gara rambut panjang, dipotong nggak apa-apa. Tapi harus tidak ada satupun orang melihat, di rumah saja motongnya. Kalau saja misalnya tidak bisa, suami saja yang motong, disimpan yang rapi. Itu kalau ada madarat. Ini mas sengaja datang ke salon, dirapihin, direbon, macam-macam lah. Pokoknya zaman sekarang ini rambut ini, masya Allah, sudah tidak akur dengan agama Islam, syariat Islam, undang-undang Islam. Jadi para muhibbin wal muhibbat, hukum wanita atau perempuan yang memotong rambutnya ini akan mengakibatkan, yaitu minta pertanggungjawaban nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wanita-wanita solehah
mengikuti undang-undang Rasulullah SAW dan Allahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya para muhibbin wal muhibbat. Insya Allah kita akan bertemu dalam kajian yang lain, yaitu tentang sekelumit hukum-hukum fikih secara jelasnya. Insya Allah kita jelaskan di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.